Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Kusuma Hartoyo, NRP 18 30 128. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Vibrio cholerae. Diawali dengan pembahasan topik. Di sini ada 6 poin, diantaranya yang ke-1 yaitu jenis di lingkungan, yang kedua sumber di lingkungan, yang ketiga kinestetika di lingkungan, dan keempat mekanisme pengaruh di makhluk hidup, yang kelima efek baik dan buruk di lingkungan dan manusia, dan yang keenam yaitu contoh dan kasus dari kasus. Diawali dengan poin pertama yaitu jenis di lingkungan. Vibrio cholerae merupakan bakteri atau gram negatif berbentuk koma, batang yang melengkung, dan bersifat motil atau dapat bergerak, memiliki struktur ontogenetik dari antigen flaglar H dan antigen sinomatik O. Gamma proteobacteria, mesofilik, dan organotrof dari Vibrio cholera. Penyakit penyebab kolera ini di negara berkembang yang memiliki keterbatasan akan air bersih dan memiliki sanitasi yang bisa dibilang cukup buruk. Klarifikasi Vibrio cholera adalah sebagai berikut. Kingdom dari bakteria, filum Proteobacteria, class Gamma Proteobacteria, order dari Vibrionelles, keluarga Vibrioneccae, genus Vibrio, spesies Vibrio cholera. Lalu masuk ke poin kedua, yaitu sumber di lingkungan. Vibrio cholera banyak ditemukan secara alami di Panyau atau perairan pantai dan menempel dengan mudah pada cangkang kepiting, udang, dan kerang lainnya yang mengandung kitin, dan di binatang-binatang kecil bernama Copepoda. Binatang yang terkontaminasi bakteri ini akan menyebar ke perairan di berbagai tempat dan tumbuh dengan subur di area yang hangat. Bakteri ini juga biasanya akan berenang ke tempat yang terdapat alga jenis tertentu yang biasa ditemukan di pembuangan limbah pabrik. Lalu poin ketiga yaitu ekokinetika di lingkungan. Bisa dilihat gambar berikut yang diawali dari racun yang memiliki pengaruh yaitu racun, medianya yaitu biota, tanah, sedimen, air, dan udara. Dan berikut itunya sirkulasi kehidupannya. Ekokinetika Vibrio cholera. Berikut tahapan-tahapannya. Vibrio cholera. Vibrio tercerna oleh Vibrio cholera. Yang ketiga, bakteri tiada atau dikurangi dengan cara depurasi pada air laut atau steril. Yang contoh yang kedua, diawali ke pertama yaitu Vibrio cholera, yang kedua air, ketiga terjadi proses absorpsi dari air ke sedimen, yang keempat bakteri pada air menempel di permukaan bebatuan atau sedimen, yang kelima intake terjadi karena ada bakteri pada tanah yang menempel dan dimakan atau menginfeksi biota di laut. Lalu poin keempat yaitu mekanisme pengaruh di makhluk hidup. Tahap pertama di mana terjadi interaksi antara host bibit dan lingkungan, yaitu tahap pre-protogenesis. Lalu tahap kedua, tahap di mana bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh host, namun gejala penyakit belum nampak, yaitu tahap inkubasi. Tahap ketiga, yaitu pada tahap ini Vibrio cholera akan melewati lambung dan bertahan hidup
dari pengaruh asam lambung, kuman-kuman akan mencapai bagian proximal usus halus, di mana terjadi interaksi antara bakteri dan host, atau bisa disebut tahap penyakit dini. Tahap keempat, yaitu pada tahap ini penyakit makin bertambah hebat. Penderita tidak dapat melakukan pekerjaan, dan jika berobat, umumnya telah memerlukan perawatan yang cukup signifikan, atau bisa disebut tahap penyakit lanjut. Tahap kelima, yaitu pada tahap ini perjalanan penyakit akan berhenti dengan beberapa keadaan, yaitu A. Sembuh sempurna, B. Atau meninggal dunia. Itu tahap akhir penyakit. Lalu lanjut ke poin kelima, yaitu efek baik dan buruk bagi lingkungan dan manusia. Diawali dengan bakteria, memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai kehidupan makhluk hidup lainnya. Dengan mempelajari kehidupan bakteri dapat dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain kesehatan, makanan, lingkungan, bioteknologi. Oleh karena itu juga ilmu bakteriologi dasar merupakan pijakan dalam menerapkan dalam berbagai bidang kehidupan tersebut. Beberapa bakteria dapat menguntungkan, dan ada juga beberapa bakteria yang merugikan bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memperhatikan untuk menghindari keberadaan bakteri yang tidak menguntungkan dan mempertahankan keberadaan bakteri-bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk dampak baiknya yang dapat ditimbulkan oleh Vibrio cholerae, yaitu tidak ditemukan dampak baik secara signifikasi. Bakteri ini bersifat patogen. Lebih banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari Vibrio cholerae, baik pada manusia maupun bagi lingkungan. Untuk dampak buruknya, yaitu bagi manusia dan lingkungan, akan dijelaskan pada slide berikutnya. Ekosistem utama Vibrio cholerae adalah di perairan, terutama air laut, di mana bakteri ini hidup secara komersial dengan plankton, krustel yang berperan sebagai organisme pemaju normal. Risiko infeksi dapat meningkatkan karena peningkatan jumlah mikroba akibat perubahan cuaca, suhu air, sanititas air, konsentrasi nutrisi, dan jumlah alga. Bagi lingkungan, bakteri Vibrio mempunyai dampak yang cukup serius, karena bila terkontaminasi dengan air permukaan akan menyebabkan air menjadi beracun dan tidak layak untuk dikonsumsi atau dipakai. Bagi manusia, secara alamiah, Vibrio cholerae protagen terhadap manusia. Bakteri ini sangat sensitif dengan asam karena bakteri ini tidak tahan asam dan panas. Apabila seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung bakteri sebanyak 10 kuadrat dan 10 pangkat 4 sel atau garam pada makanan, maka seseorang dengan asam lambung normal akan terinfeksi oleh Vibrio cholerae. Selain itu, peran asam lambung dapat menghambat inokulasi Vibrio cholerae sebelum mencapai usus juga cukup penting. Pasien yang mengalami perubahan asam lambung mengakibatkan infeksi pylori atau gastrectomy pengguna bloker histamina. Individu dengan golongan darah O juga lebih rentan terinfeksi kolera, tetapi mekanismenya belum diketahui dengan jelas. Setelah bakteri masuk ke dalam tubuh, umumnya gejala penyakit tidak langsung terlihat, namun bakteri masih akan menempel pada tinja. Jika saluran air dan makanan yang bersih terkena tinja yang terkontaminasi bakteri tersebut, bakteri yang akan tumbuh dengan cepat. Sementara itu, sumber makanan dan tempat yang paling sering ditemukan perkembangan infeksi penyakit ini adalah sebagai berikut. Di antaranya yang pertama yaitu permukaan air, makanan laut, yang ketiga buah dan sayur, yang keempat biji-bijian. Lalu masuk ke contoh kasus.
wabah kolera ini terjadi diawali di India, Pakistan, Bengal, dan Bangladesh. Kasus ini berawal dari negara India yang berhasil menekan jenis ten ganas kolera di negaranya, lalu akhirnya menyebabkan penyakit tersebut berpindah ke tempat Bangladesh dengan cepat menyebar dan membunuh banyak warga di Bangladesh. Kerugian dari kasus vibrio kolera yaitu menurut WHO penyakit vibrio kolera memperkirakan menyerang 4,1% dari pengguna dari penyakit global dan menyebabkan kira-kira 1,8 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya. WHO juga memperkirakan bahwa 88% dari penyakit ini disebabkan oleh suplai air yang tidak aman atau kurang steril, serta sanitasi dan higienis yang buruk. Dengan prinsip sanitasi lingkungan, terutama kebersihan air dan pembuangan kotoran pada tempatnya, yang mempunyai standar lingkungan. Selain itu, meminum air yang sudah dimasak terlebih dahulu, cuci tangan dengan sebelum makan memakai sabun atau antiseptik, cuci sayuran dengan air bersih, terutama sayuran yang dimakan, mentah atau lalapan, lalu hindari memakan ikan dan kerang yang dimasak setengah matang. Gejala penyakit dari kolera yaitu gejala utama kolera adalah diare. Diare yang terjadi akibat kolera dapat dikenali dari tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu dan air cuci beras contohnya. Beberapa penderita kolera mengalami diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat atau dehidrasi. Selain diare, gejala lain yang dapat dirasakan penderita kolera adalah yaitu mual, muntah, dan kram perut. Pengobatan kolera, kalau alat-alat dan obat-obatan untuk menyembuhkan kolera lengkap, maka penyembuhannya bisa sangat efektif. Biasanya untuk menyembuhkan kolera dibutuhkan antibiotik dan rehidrasi lewat intravenous atau I4. Penderita kolera juga dianjurkan mengonsumsi suplemen zinc karena obat tersebut terbukti bisa memperpendek lama diare akibat infeksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perkataan yang kurang baik atau terkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.